ciptaan. Ini loh, ciptaan. Ya, yang pertama. Tuh. Yang kedua, apakah ciptaan itu bisa dianggap Allah? Perenungannya di sini. Jadi judul kita ngaji saat ini, Yesus itu diciptakan. Ya, ini judul ngaji kita ya. Sesuatu yang bisa kita dapatkan dari tadi, kalau masalah tentang gambar itu nanti kita diskusikan lagi ya, bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Nih, poin pertama. Poin kedua, renungkan. Apakah yang diciptakan itu bisa dijadikan Allah? Ya, apakah bisa dijadikan Allah? Karena kalau dia diciptakan, dia tidak memenuhi alfa omega. Ya. Jadi itu kajian hari ini ya, dengan judul bahwa Yesus itu diciptakan. Oke, itu kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mulanya adalah roh. Roh Allah melayang-layang. Ya. Terus Yohanes bilang Allah itu roh. 2 Korintus 3:17 bilang Tuhan itu roh. Jadi Tuhan dan Allah itu adalah roh. Apa artinya? Hakikat dasarnya, hakikat awalnya adalah roh. Tuhan itu roh. Nah, sebelum dia menciptakan segala sesuatunya, dia membentuk bagi dirinya sendiri satu pribadi. Nah, dia menciptakan bagi dirinya sendiri satu pribadi. Ya, satu pribadi, bukan 3 pribadi, satu pribadi. Itu yang Wahyu 3:14 bilang. Nah, makanya dialah ciptaan pertama. Dalam penciptaan, coba buka dulu ke dari Allah. Inilah relasi antara Allah dengan Yesus. Nah, apakah benar Yesus adalah ciptaan Allah? Ya, kalau di Kolose 1 sudah kita bahas, saya akan tambahkan satu ayat. Di Yohanes 6 ayat 57. Bunyinya begini. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Dengan demikian juga, barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Jadi, siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku, seperti aku hidup oleh Bapa. Saudaraku, ayat ini cukup menarik. Kalau kita ingat, Yohanes 11 ayat 25 itu berkata, kalau kamu percaya kepadaku, kata Yesus, kamu tidak akan mati, kamu akan hidup, walaupun kamu sudah mati. Artinya, Yesuslah yang membuat orang yang percaya itu menjadi hidup. Nah, demikianlah ketika Yesus berkata, aku hidup oleh Bapa, itu berarti Bapa-lah yang membuat Yesus hidup. Nah, bukankah ini menunjukkan bahwa Yesus diciptakan oleh Allah? Sama seperti kita yang sudah mati, kemudian dihidupkan oleh Yesus. Itu sama seperti itu. Jadi kita ini diciptakan oleh Yesus. Kita ini atas prakasa Yesus kita ada. Kan begitu. Demikian pula hubungan antara Yesus dengan Allah. Yesus hidup oleh Allah. Yesus hidup karena Allah. Jadi dengan demikian permulaan ciptaan Allah ini adalah satu terjemahan yang sudah nyata, sudah jelas menunjukkan bahwa Yesus memiliki relasi dengan Allah, yaitu sebagai ciptaan Allah yang sulung. Baik. Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya. Nama saya Tina Sitorus. Dan kita sudah melihat video klip
tentang Yesus adalah ciptaan. Dan sangat aneh ya, orang Kristen bisa berbicara menyampaikan bahwa Yesus adalah ciptaan. Dan yang paling aneh lagi, Bapak Joshua Teu adalah seorang dokter. Bahwa Bapak itu kalau dikomplain, Bapak itu marah ya. Sebenarnya Bapak itu yang membuat ajarannya menjadi agak aneh. Di suatu channel dia membahas bahwa dia tidak mengakui tentang Tritunggal. Dia berfokus kepada Yesus. Seperti kata Paulus, jika saudara membangun rumah harus membangun di dasar yang bagus, Bapak Ibu. Jadi kalau saudara untuk membangun tubuh saudara ini harus di dasar iman Yesus Kristus. Iman menuju Yesuslah batu penjuru. Tetapi di channel yang satu, Bapak ini menyangkal bahwa Yesus itu adalah ciptaan yang paling sulung. Memang ada tertulis Bapak Ibu bahwa Yesus adalah ciptaan yang paling sulung. Karena itu tadi saya katakan bahwa banyak kata-kata kiasan. Kalau saudara sudah membaca firman Tuhan, mungkin di Perjanjian Baru, saudara pasti paham. Dan di Perjanjian Lama, apa itu sebenarnya ciptaan? Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Bapak Ibu. Adam dan Hawa, saya dan saudara ini ada, itu hasil dari, maaf, kalau saya langsung ke biologis. Saya dan saudara ada hari ini karena Adam dan Hawa bersetubuh, Bapak Ibu. Jadi sel darah, sel telur sama sperma kawin, Bapak Ibu. Ya. Jadi inilah kita ini, keturunan Adam dan Hawa. Keturunan Adam dan Hawa, Bapak Ibu. Makanya kita ini ciptaan. Mungkin di Alkitab Kristen sama di Alkitab orang Muslim, di Al-Quran sama sebenarnya, Bapak Ibu. Hanya namanya saja berbeda. Isa dan Yesus. Tentang kelahiran Yesus ya sama, tetapi kehabisannya agak sama, bahwa Isa yang di sana itu bukan mati, bukan disalibkan. Jadi beda pembahasannya. Yang samanya bahwa malaikat Gabriel, kalau di Al-Quran malaikat Jibril datang kepada Maryam ya, itu persamaannya. Malaikat Jibril menyampaikan kabar sukacita bahwa maaf kata kasarnya seperti ini, Bapak Ibu. Tuhan kita itu meminjam rahimnya Maria. Kata kasarnya itu, Bapak Ibu, meminjam. Bisa saja Yesus ada di sini langsung lahir bim salabim langsung besar dia. Bisa saja. Tetapi kalau Yesus langsung bim salabim ada di sini, pasti Alkitab mati sebelah, Bapak Ibu. Pasti Alkitab Perjanjian Lama itu tidak Alkitabiah. Padahal orang Yahudi, orang Israel, orang Muslim percaya tentang Perjanjian Lama. Padahal di Perjanjian Lama sudah nubuatkan tentang Yesus, kelahiran, tetapi tidak. Karena itu tadi saya bagi tahu bagi saudara, di Alkitab itu tidak terang-terangan, Bapak Ibu. Kalau kita baca di Yesaya sama Mazmur bahwa seorang perawan akan melahirkan dan namanya akan disebut Immanuel, Tuhan menyertai kita. Tidak sebut nama, Bapak Ibu. Tapi di Perjanjian Baru
disebut nama Maria. Mari kita baca di Yesaya di Matius Bapak Ibu, bahwa Yesus itu bukanlah ciptaan Bapak Ibu. Jadi Yesus itu pencipta. Makanya saudara jangan seperti orang Farisi. Orang Farisi ini ahli teologi Bapak Ibu. Mereka tahu perjanjian lama, hafal. Tetapi mereka tidak paham isinya Bapak Ibu. Waktu Yesus berkhotbah tentang seperti ini Bapak Ibu, sayalah roti yang turun dari surga. Para murid tidak mengerti Bapak Ibu, karena para murid tidak sekolah. Tetapi ahli Taurat dan orang Farisi ke sekolah Bapak Ibu. Mereka mengerti, langsung connect. Wah, ini siapa ini? Kok dia bilang turun dari surga? Padahal kita tahu orang tuanya Yusuf dan Maria tukang kayu Bapak Ibu. Berani kali ya anak ini mengatakan bahwa dia turun dari surga. Dan pernyataan yang kedua Yesus bilang, sebelum Abraham ada, saya sudah ada. Wah, semakin gila, tergila-gila lah hati orang Farisi ini, semakin panas. Kamu ini udah dasar udah gila, udah sinting lah ini, udah mabuk. Umur kamu saja umur jagung. Masa kamu berani mengatakan bahwa kamu sudah ada sebelum Abraham? Saya ini sudah tua. Belum pernah melihat Abraham, apalagi kamu. Ini pernyataan Yesus yang paling dahsyat Bapak Ibu. Semakin emosi orang. Makanya ada firman Tuhan di Wahyu, akulah yang awal dan yang akhir. I am in the beginning and the end of the world. Mari kita baca Bapak Ibu, bahwa Yesus itu tidak dari hasil sel telur sama sel sperma, ya, supaya saudara bisa paham. Mari kita baca Matius 1 ayat 18 sampai 21 dan kita lompat lagi sampai 24 sampai 25. Beginilah firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Tuhan menjaganya Bapak Ibu. Bayangkanlah Bapak Ibu menikah tapi tidak bersetubuh Bapak Ibu, ya. 1 tahun 9 bulan Bapak Ibu, 9 bulan tidak bersetubuh untuk menjaga. Kenapa Tuhan menyuruh supaya tidak bersetubuh Bapak Ibu? Supaya tidak terjadi kontak Bapak Ibu, ya, sel sperma, sel darah sel telur sama sel sperma tidak berjumpa Bapak Ibu, supaya Roh Kudus ini tetap kudus Bapak Ibu. Makanya Yesus itu tidak ada dosa Bapak Ibu. Dosa keturunan tidak ada. Saudara jangan berpikir bahwa Yesus itu memiliki dosa keturunan, dosa kutuk keturunan. Saya dan saudara ada dosa keturunannya, ya, dari Adam dan Hawa. Jadi makanya saya bilang itu Yesus itu bukan ciptaan.
Yesus itu pencipta, Bapak Ibu. Allah merendahkan diri menjadi manusia sama seperti kita, Bapak Ibu, supaya saya dan saudara selamat. Saudara harus percaya, Bapak Ibu. Dan saudara jangan menghilangkan Bapa dan Roh Kudus, hanya berfokus kepada Yesus. Mereka ini adalah satu, Bapak Ibu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu. Jadi saudara tidak bisa memisahkannya. Jadi inilah pembahasan saya hari ini, supaya saudara bisa paham tentang Yesus adalah pencipta, bukan ciptaan. Ya, sekali lagi saya bilang, Yesus itu bukan ciptaan, tetapi pencipta. Ya. Saya salut kepada Pak Rudi Yohanes, sekalipun Bapak itu tidak sekolah, tidak ada kuliahnya, tapi Bapak ini paham firman Tuhan ya. Saya kalau benar saya katakan benar, kalau ada salah saya akan bilang salah. Jadi biarlah saudara yang menonton channel ini bisa paham, supaya saudara mengerti bahwa Yesus itu bukan ciptaan, tetapi pencipta. Yesus itu adalah pencipta, bukan ciptaan. Ya, salam hormat dari saya. Tuhan Yesus berkati.